Observasi di Estian Baros Mandiri 1 Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari IKIP Siliwangi ingin melakukan observasi bimbingan konseling sekolah dasar, di mana kami ditugaskan untuk mendatangi sekolah-sekolah unggulan. Yang kali ini kami mendatangi SDN Baros Mandiri 1. SD Negeri Baros Mandiri 1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, Pak. Yang pertama tentang profiling sekolah. SDN Baros Mandiri 1 ini sekolah yang seperti apa, Pak? Letaknya di mana dan sebagainya? Ya. SDN Negeri Baros Mandiri 1 asalnya ada 4 sekolah. Namanya SD Kesatrian 1, Kesatrian 2, Kesatrian 3, Kesatrian 4. Dan ini satu komplek, sekolah SD komplek dulu tuh ya. Setelah adanya merger tahun 2006 berubah menjadi SD Negeri Baros Mandiri 1. Nah, 2006 itu dari 4 sekolah tadi jadi satu nama ya. Asal dari Kesatrian 1, 2, 3, 4 jadi SD Negeri Baros Mandiri 1. Dan itu profil sekolah kita juga di sini salah satu sekolah peninggalan Belanda. Ini adalah bangunan Belanda, cagar budaya, dan kemarin pun ada 2 tulis yang ke sini berkunjung bahwa ini bekas kakeknya sekolah. Jadi dari pun ini sekolah memang mantan untuk sekolah. Jadi zaman penjajahan Belanda pun ini adalah sekolah Belanda di sini dan diteruskan dengan SD Kesatian 1, 2, 3, 4 sampai ke SD Negeri Baros Mandiri 1 tahun 2006. Nah, 2006 berjalannya waktu ya kita karena mandiri di Kota Cimahi sesuai dengan nama kelurahan. Yang dari kelurahannya Baros kan jadi Baros Mandiri 1. SD ini, Pak, dianggap sebagai bukan dianggap ya, SD yang memang sekolah SD unggulan ya, Pak. Betul. Nah, prestasi apa saja, Pak? Prestasi akademik dan prestasi non akademik apa saja yang pernah diraih oleh SD Negeri Baros Mandiri 1 ini, Pak? Ya, kalau secara akademik kita juga waktu itu pernah mengalami masa zaman UN ya, UN ujian nasional. Kita dapat peringkat 1 Kota Cimahi sebagai peraih peringkat prediksi terbaik UN tertinggi ya untuk jenjang sekolah SD. Itu di 2012. Juga akademik pun kita mengirimkan guru kita di Olimpiade Matematika ya. Olimpiade Matematika, alhamdulillah juara 1 di SD Kartika. Yes. Non akademiknya alhamdulillah kita dari Pramuka, dari Eskul, kegiatan Pramuka. Namanya itu kegiatan yang antar bus depan, yaitu untuk mewakili LT lomba tingkat ya. Tadi kita pernah naik 1 juga lomba tingkat penggalang ya. Terus untuk sekolah juga meraih ya sekolah sehat berkali 3 kali betul-betul sekolah sehat, juga meraih Adiwiyata juga sampai 4 tahapan. Dan kita juga meraih kemarin baru ini anak juga meraih prestasi sebagai juara umum percaya diri silatnya. Dan 2018 alhamdulillah waktu ada pengumuman sekolah unggulan, kita termasuk sekolah unggul 1 di Kota Cimahi. Dan kita akhirnya 2019 lepas lagi unggulannya ambil SD Cimahi Mandiri 1. Tapi kita pernah main sebagai sekolah terbaik di Kota Cimahi. Dan itu juga kita meraih lagi prestasi non akademik di perpustakaan kemarin baru-baru ini, alhamdulillah dapat juara lagi 1 dan tahun ini ketiga lagi tingkat Kota Cimahi. Itu prestasi mungkin dari akademik dan non akademik yang pernah diperoleh sekolah kami. Tapi yang paling menonjol kami di sini jadi Wiyata Mandirinya itu yang kita udah sering banyak tamu-tamu yang kunjungan untuk dibanding untuk sebagai rujukan dari Wiyata. Apa yang menyebabkan orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sini, Pak? Karena biasanya ada sesuatu yang diunggulkan dari SD-SD yang dituju. Nah, program unggulan apa saja, Pak, dari SD ini, Pak? Satu ya mungkin satu kenyamanan mereka di sekolah sini karena kita punya halaman yang luas ya, halaman depan, halaman belakang. Artinya semua SD punya halaman untuk bermain. Kedua juga bangunan yang kita ventilasi udaranya sangat segar dan sehat ya, tidak depok, tidak pendek dan timbul sirkulasi udara. Ya katanya itu sangat ramah. Nah, kita ada medsosnya Instagram, medsosnya TikTok, Facebook, YouTube. Mungkin itu kita menggunakan sekolah kami di medsos juga dan itu udah terlihat oleh mereka juga antusiasnya. Mungkin kedisiplinan. Kedua juga kita mungkin selalu memelihara lingkungan, yaitu yang paling kecil aja
toilet aja. Dan mereka selalu ngecek kan bersih aja. Itu bikin anaknya nyaman. Ada metode khusus nggak Pak? Kita kan ratusan anak nih Pak ya. Otomatis menjadi tantangan untuk sekolah agar program unggulan itu tercapai. Nah itu ada metode khusus nggak Pak yang diterapkan oleh sekolah agar Kalau metode khusus kita karena kita selalu menggunakan rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Yang mana kita skala berdasarkan dengan rapat mutu sekolah kita. Aja kalau kita mana yang skala prioritas itu kita dulukan. Dan kita bisa dengan anggaran yang kita menyesuaikan yang bisa bisa langsung bisa dikerjakan hari itu. Daerahnya kita anggarkan dana bos untuk pembelian perangkat komputer, anggarkan sampai 135 juta, tapi anak sekarang terpenuhi. Dan alhamdulillah 2 tahun ini kami sudah bisa mandiri. selanjutnya Pak mengenai peraturan sekolah. Tiap sekolah pasti kan memang ada aturan dan Pasti, rata-rata hampir SOP, sama. Nah untuk SD ini bagaimana Pak agar betul-betul bisa diterapkan dengan maksimal Pak untuk peraturan untuk siswa? Siap. Peraturan itu anak waktu awal masuk sekolah, kami bikin komitmen bersama. Jadi kita membuat suatu komitmen yang anak pengen apa, dan apa yang harus dilakukan, ya hak dan kewajiban di sekolahnya. Nah itu dasar kami membuat aturan sekolah untuk perbaikan ada aturan yang belum tercover misalnya. Kami kita juga punya SOP, ya SOP peraturan sekolah yang menginduk pada kebijakan pendidikan, ya pendidikan, yaitu 3 hal dosa besar ya, mungkin ya perundungan sampai kita pelecehan seksual, sampai pembulian. Nah itu kita harus melakukan itu dan apa ada suatu peraturan gitu ya, dalam segi pakaian, dalam segi berteman dan aktivitas fisik terutama ya. Tapi tidak diwajibkan, tapi orang tua bisa kontak ke gurunya. Gitu. Tapi kadang-kadang kita membolehkan juga bawa HP. Pada waktu karena kita pembelajaran pun ada barcode tanaman, juga kita ada kegiatan untuk anak posting, ada ekskul posting Pak, jadi brokes ya, jadi wartawan kecilik ada ya. Kita masukkan ke medsos juga, ayo sampah yuk, kita dia ikut, sama-sama ikut di barang. Jadi mencontohkan dan mempraktekkan langsung mana sampah dipilah yang sifatnya organik, ayo itu sampahnya. Kamu kan tadi belajarnya bersih, sekarang masih kotor. Itu SOP yang kita buat sesuai aturan yang mengandung pada kementerian juga pada 3 hal tadi ya, 3 dosa besar perhubungan, pembulian dan pelecehan seksual. Untuk guru Pak agar lebih kompak di sekolah ini, ada penerapan peraturan khusus nggak Pak untuk guru? Sama, murid dan guru pun kita di awal itu udah buat komitmen. Dan itu komitmen bersama itu yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Dan itu sifatnya komitmen bersama yang menjadi komitmen SOP kita untuk dilaksanakan peraturan di sekolah. Selanjutnya tadi kan udah disampaikan ya Pak, peraturan dari guru maupun siswa. Nah, apakah ada masalah dalam menegakkan aturan sekolah untuk siswa sendiri Pak? Ya, untuk siswa sendiri karena siswa itu kadang-kadang ya namanya siswa ya, walaupun sudah komitmen tapi kadang-kadang enggak. Nah, kita bawa anak itu ke tempat kelasnya. Kamu komunitasnya apa? Itu kan masih ada tulisan kamu tuh, tulisan yang kita lakukan bersama. Kamu melanggar mana? Saya melanggar poin berapa? Kamu akan apa? Apa konstitusi waktu melanggar? Ya, melakukan sanksi ya. Sanksinya kita tidak bisik, tapi sanksinya disiplin. Ya, terus biasanya itu sanksinya bisa saksi dia menyanyikan lagu wajib, dia menyanyikan bersihkan lingkungan bersama-sama, ya bakti lingkungan, gitu kan. Sebagai hukuman bersamanya kita jadi melakukan kebangsaan. Kedua juga menanamkan peduli lingkungan. Nah itu kan hukuman seperti itu. Tadi kan udah disebutkan ya keunggulan anak dalam prestasi mendapatkan apakah ada reward atau punishment untuk siswa sendiri gitu? Oh iya, saya kadang-kadang kebiasaan pun reward kadang spontan ya kadang-kadang. Ya mungkin saya ada sedikit rezeki lebih, kita berikan ya sedikit ya uang al-kadarnya, tapi tidak sering ya, tapi kadang-kadang aja sesuai dengan kemampuan. Soalnya saya juga ada, terus juga diberikan minuman, ya atau makanan. Ada juga, nah ada reward yang lain untuk masing-masing kita ada pin kita duta lingkungan, dan yang kunjungan ke perpustakaan pun kita ada NN juga reward juga, yang kita posting juga. Dia kan ketahuan dari barcode-nya berapa kunjungan pustakaannya. Jadi kita sebagai anak yang rajin kunjungan pustakaan, nanti juga kita kasih reward juga. Malah kita kasih sedikit ya mungkin dari uang kami yang ini berikan hadiah. Bagaimana kesadaran semua elemen di sekolah dalam menegakkan dan menjalankan peraturan sekolah? Nah, itu sedikitnya juga ini dilema juga ya. Kadang ada juga mungkin yang pedulinya juga tinggi, ada juga yang biasa-biasa saja, malah juga ada yang acuh-acuh. Nah, kita kasih pemahaman, oh ini sekolah siapa. Kadang-kadang saya suka melitik, tamu aja terkesan, masa yang punya rumahnya nggak kesan. Satu upaya kami untuk memberikan
umpan balik kepada guru dan semua warga sekolah. Anak-anak Apakah perlu guru BK untuk jenjang sekolah dasar di sini? selama ini Bapak sudah bertahun-tahun sini, BK-nya tuh berangkat dengan wali kelas. Jadi BK itu berangkat guru langsung karena secara khusus untuk di tingkat level SD itu kan gurunya guru borongan ya dari guru kelas. Karena SD itu udah guru kelas, otomatis guru kelas itu udah merangkap jadi BK-nya dan menjadikan sebagai pengobat yang bisa lebih cepat mengatasi permasalahan yang di siswanya. Perlu enggaknya tadi yang disampaikan tadi bahwa itu menurut saya sih masih bisa diatasi oleh guru kelas untuk level SD ya. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa PGSD KIP Siliwangi. Di sini kami akan melakukan observasi dan wawancara mengenai bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Untuk pertanyaan yang pertama, ada peraturan guru untuk siswa di kelas. Peraturan Guru, Guru siswa di kelas. Itu untuk seperti siswa di kelas. Kalau peraturan dari kita kan apalagi sekarang sudah sebagian tuh mengadopsi kurikulum merdeka ya. Jadi di sini memang kita di awal pembelajaran di awal tahun kemarin itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi itu semua dari anak ya. Jadi secara aturannya masih secara teknisnya anak mengamati apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan. Nah, di situ mereka menyepakati hal-hal apa saja yang nantinya harus mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, apalagi terutama di dalam kelas ya. Nah, di situ muncul nantinya dari hal-hal yang disampaikan oleh anak-anak itu menjadi sebuah keyakinan kelas dan menjadi sebuah budaya yang positif gitu. Adapun misalkan seperti contohnya saling menghargai. Nah, di situ kan berarti anak-anak ketika di dalam kelas pembelajaran, guru sedang menerangkan, anak-anak memperhatikan dengan baik. Terus ketika ada temannya yang sedang belajar, tidak diganggu. Kemudian kedisiplinan. Nah, itu mereka semua yang mengeluarkan, mereka yang menyepakati dan ditandatangani juga kalau di kelas saya itu. Dan ataupun ketika ada anak yang memang melanggar atau misalnya menyimpang perilakunya, yaitu kita arahkan kembali agar nantinya keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati itu tetap dilaksanakan gitu. Jadi itu sih kalau untuk peraturan guru secara spesifik sih tidak ada ya, tapi kalau untuk aturan di dalam kelas ataupun di sekolah ini itu dikembalikan ke siswa. Pertanyaan yang kedua, apakah guru menghadapi masalah dalam menegakkan aturan di kelas untuk siswanya? Kalau mungkin bukan masalah, mungkin hambatan mungkin ya. Kalau misalkan kita katakan itu hambatan. Ya memang ya namanya juga anak-anak kan kadang dalam pelajaran pun kadang dia semangat, kadang turun, kadang ya gitu naik turun, up and down. Begitu juga perilaku mereka. Ya itulah posisi kita sebagai pendidik ya, bukan pengajar tapi pendidik itu harus benar-benar bisa mengarahkan siswa itu tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi mengamati serta mengawasi mereka pada saat jam istirahat, kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Nah, ketika memang ada satu anak misalkan contoh terlambat datang ke sekolah ya, itu pun mungkin tidak istilahnya bukan, kalau dulu kan memang ada reward and punishment ya. Kalau sekarang kita menghindari itu. Jadi lebih ke pengarahan. Kenapa kamu datang terlambat gitu? Alasannya apa? Kemudian apa risiko yang harus kamu tanggung ketika kamu datang terlambat. Jadi kita mengarahkan biar anak itu berpikir gitu. Ketika mereka melakukan sesuatu dan itu tidak baik, mereka akan menerima satu konsekuensi dari hal itu. Dan konsekuensi itu harus mereka terima dan mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu nanti ya. Terus bagaimana cara mereka agar nantinya mereka tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi kita di situ memberikan bimbingan dan arahan kan sesuai dengan ini kan bimbingan ya, bukan istilahnya yang disiplin kasih hadiah, yang datang terlambat kasih hukuman. Sekarang kita menghindari itu. Jadi lebih ke pengarahan agar anak tuh paham mengapa mereka harus melakukan aturan tersebut. Untuk selanjutnya, apakah peraturan di kelas dibuat oleh guru serta siswa dilibatkan dalam membuat aturan tersebut? Ya, tentu saja ya. Karena kan tadi sesuai yang disampaikan sebelumnya, kita buat kesepakatan yang namanya keyakinan kelas. Mereka menyampaikan hal dan yang harus dan tidak harus dilakukan. Kalau negatif, kita ubah jadi positif. Bagaimana caranya? Jadi di situ siswa
diberikan kebebasan untuk berpendapat dan membuat sebuah keputusan yang nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada cara untuk mengatasi hambatan yang sudah terjadi hingga detik ini, Pak? Oh, iya. Kalau untuk mengatasinya sih paling kita ya konfirmasi dan klarifikasi gitu ya. Ketika ada satu anak yang misalnya contoh berantem lah, kita konfirmasi dulu, kita panggil keduanya, klarifikasi, ada apa, kenapa bisa berantem, dan seterusnya. Mereka menyampaikan posisi dari si A siap apa, dari si B-nya apa gitu. Setelah mereka mengklarifikasi dan membuat kejelasan kenapa hal itu bisa terjadi, baru diarahkan kembali. Jadi kalau kalian seperti itu sudah melanggar keyakinan kelas apa. Gitu. Ya apa, saling menghargai, kita sudah tidak saling menghargai satu sama lain. Nah di situ namanya tuh penerapan segitiga restitusi. Jadi anak itu diarahkan apa yang salah dari diri mereka dan apa yang sudah dilanggar. Kemudian apa yang akan mereka dapatkan ketika hal itu mereka langgar. Kemudian setelah mereka paham apa yang harus mereka lakukan agar hal itu tidak terulang untuk kali kedua. Justru kita memberikan arahan di situ. Dan kita anak-anak yang tadinya merasa takut dipanggil oleh guru gitu, misalnya panggil tuh ke kantor, ini. Langsung kan mukanya teh pucat gimana gitu, keringet dingin gitu. Tapi sekarang anak-anak udah mulai enjoy dan terbuka dan paham akan kesalahan mereka gitu nantinya. Begitu. Kan tadi di sebelumnya Bapak sudah bilang kalau untuk reward dan punishment sudah tidak diberlakukan. Itu berarti dari mulai kapan Pak tidak diberlakukannya dan kenapa sudah tidak diberlakukan lagi? Kalau mulai diberlakukan tuh pada awal tahun ya, tepatnya ya memang mungkin beberapa bulan silam yang setelah pertama ini ada 2 orang yang guru penggerak, jadi di situ kita dapatkan ilmu dari situ bahwa sesungguhnya reward dan punishment itu bukan memacu anak untuk lebih baik, justru malah lebih buruk gitu. Contoh kalau punishment, mereka tahu-tahu melanggar terus dihukum, sedangkan hukuman itu mereka tidak tahu kenapa mereka dihukum, ya kan kebanyakan kan gitu. Ketika konsekuensinya ketika guru tersebut yang menghukum anak itu tidak ada di situ, apakah anak itu tetap akan bersikap sesuai aturan gitu kan. Nah itu pada seperti itu seperti itu, kadang mereka melakukan aturan itu karena takut dihukum, bukan karena mereka paham aturan itu diberlakukan itu kenapa gitu. Terus kalau reward itu justru kalau saya lihat itu ada yang disebut mematikan, istilahnya mematikan kreativitas dan pemikirannya anak gitu. Ketika anak, contoh anak sudah bisa baca, dikasih hadiah. Ketika mereka sudah bisa membaca lagi, lancar lagi, tidak diberi apa-apa, apa yang akan terjadi gitu. Nah disitu kan akan mematikan si kreativitas anaknya itu. Nah, berarti melakukan aturan itu kenapa? Karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, kita menghindari itu, jadi kita lebih ke restitusi tadi, menerapkan mengapa aturan diberlakukan dan alasannya apa, sehingga mereka paham walaupun tidak ada guru, mereka paham. Oh kita tuh nggak boleh kayak gini itu karena ini. Apakah kan biasanya kalau guru BK itu kan biasanya di SMP SMA ya Pak? Ya. Apakah menurut Bapak gitu di SD ini perlu adanya guru BK? Oh. Kalau perlu atau tidaknya mungkin disesuaikan dengan kondisi sekolah gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sekian wawancara dari kelompok saya. Terima kasih atas waktu dan jawabannya sangat membantu ya Pak. Ya. Semoga sekolah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi tameng buat kita kedepannya menjadi guru yang baik.